mengetahui bahwa sebagai manusia, kita tentunya yang duduk di sini, saya yakin semuanya pasti memiliki orang tua. Dari kecil kita dirawat, dari kecil kita dibesarkan dan diberikan perhatian oleh orang tua kita. Tentunya hal itu merupakan satu anugerah terbesar dari Tuhan yang kita bisa rasakan, kita bisa berikan satu penghargaan yang terbesar, kita bisa bersyukur atas anugerah apa yang telah kita terima. Para budiman sekalian, kita tahu untuk bisa membalas karunia Tuhan adalah dengan hidup berbahagia, yaitu dengan berbakti kepada orang tua kita. Mungkin kita bisa tahu, kita bisa pahami, kita coba pikirkan sejenak bahwa alasan kenapa kita bisa hidup di dunia hari ini adalah karena semua berkat pengorbanan dari orang tua kita. Semua berkat dari apa yang telah kita terima dari orang tua kita. Segala kebajikan yang kita terima adalah semuanya orang tua kita yang memberikannya. Bukan hanya dengan melahirkan kita, tetapi juga menyelamatkan kita dari kematian, merawat kita selama bertahun-tahun hingga kita hidup saat ini. Para budiman sekalian, kita bisa merespon dalam hidup kita ini tentunya pasti kita telah merasakan budi dari orang tua kita. Pak Mulyadi, Miss Ingrid, tentunya kita sudah pernah merasakan apa sih sebenarnya bahagianya kita. Betapa bahagia kita bisa berkumpul dengan orang tua. Di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 2, Sang Buddha pernah memberikan sebuah ujangan tentang bagaimana cara kita membalas budi dari orang tua. Sang Buddha mengatakan, "Kunyatakan, oh para biksu, ada 2 orang yang tidak pernah dapat dibalas budinya oleh seseorang pada saat hidup." Mungkin kita bertanya-tanya, siapa sih kedua orang tua itu? Siapa? Dia adalah ayah dan ibu kita. Kita setuju ya? Bahkan seandainya Sang Buddha mengatakan, ketika seseorang memikul ibunya kemana-mana di salah satu bahunya, dan memikul ayahnya di bahu yang lain, dan ketika ia melakukan hal tersebut selama ratusan tahun hingga mencapai usia 100 tahun, dan seandainya ia melayani ibu dan ayahnya dengan meminyaki mereka, memijat, memandikan, dan menggosok tangan kaki mereka, serta bahkan membersihkan kotoran mereka di sana, bahkan perbuatan itu pun belum cukup untuk membalas budi dari orang tua. Orang tersebut belum dapat membalas budi ibu dan ayahnya. Bahkan seandainya dia mengangkat orang tuanya sebagai raja dan penguasa besar di dunia ini, yang sangat kaya dengan 7 macam harta, dia belum bisa berbuat cukup untuk orang tuanya. Karena kita tahu, budi orang tua dari semenjak kita terlahir, dimulai dari awal kita selama 9 bulan di dalam kandungan, orang tua mengalami begitu banyak penderitaan, membawa kita kemanapun sambil bekerja keras, membawa beban yang begitu besar untuk bisa menghidupi kita, mengerjakan berbagai macam tugas selama 24 jam tanpa pernah mengeluh, bekerja keras demi kita, bahkan untuk membiayai kita hingga mencapai pendidikan yang tinggi. Tetapi para budiman sekalian, kita coba pikirkan lagi hingga di saat ini, betapa besar ya budi dari pengorbanan orang tua kita, sehingga kita pada saat ini, para budiman, kita bisa mendapatkan hal yang begitu indah. Siapa lagi yang bisa melakukan hal yang demikian? Tapi saat ini kita tahu, di dunia sekarang ini banyak orang berpendidikan tinggi tidak pernah memikirkan dari mana asal mereka, siapa yang telah membesarkan mereka, siapa yang telah memberikan mereka begitu banyak pendidikan dan kasih sayang. Melupakan orang tuanya, melupakan begitu besar budi dari orang tuanya. Kita lihat, begitu banyak panti jompo sekarang dibentuk
adalah karena apa? Karena moral etika tentang budi berbakti kepada orang tua ini telah hilang, para budiman sekalian. Oleh karena itu berharap ya, kita di saat ini kita bisa mengetahui sebagai seorang anak. Kita ingin tahu tentunya ya, Bapak Ibu semua di sini saya yakin ingin tahu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, Sang Buddha sendiri tidak pernah melupakan jasa orang tuanya. Ini dibuktikan dengan cara membimbing orang tuanya dalam dharma hingga mencapai pembebasan dari penderitaan yang sejati. Sehingga bisa mencapai kesempurnaan, bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali ke surga. Demikian pun kita para budiman sekalian. Ya, Sang Buddha mengajarkan kepada kita sebagaimana yang diajarkan kepada Buddha Sigalaka dalam Digha Nikaya. Sang Buddha menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai orang anak, merawat orang tua dengan baik ketika beliau sakit, membantu pekerjaan dari orang tua kita, menjaga tradisi orang tua kita, mengajak mereka ke tempat yang begitu bahagia, memberikan ya kebahagiaan dan kebanggaan dalam diri mereka, dan yang terpenting adalah memberikan kebajikan, melakukan banyak sekali patidana atas nama orang tua kita. Sehingga itulah yang bisa dikatakan bagaimana cara kita membalas sedikit budi kita kepada orang tua, para budiman sekalian. Di akhir kata, izinkanlah saya meminjam kata-kata bijak dari Nabi Konfusius bahwa terdapat 3 tingkatan dalam cara kita berbakti. Yang paling tertinggi adalah dengan kita memberikan satu keagungan kepada orang tua kita, menghormati orang tua kita dengan begitu hormatnya. Yang kedua adalah tidak membiarkan mereka, tidak meninggalkan mereka. Dan yang terpenting yang para budiman kita bisa sering untuk lakukan adalah dengan sederhana kita bisa mensupport mereka, mendukung mereka dalam segala keadaan apapun, baik dalam sandang, pangan, dan papan. Jadi